Selamat malam Pramal semua. Apa kabar? Udah seminggu nih ya kita nggak ketemu. Sehat-sehat selalu ya Pramal, biar bisa nemenin Mimin ngonten. Nah, hari ini Mimin punya film tentang bencana alam dahsyat yang melanda di seluruh dunia. Bencana alam ini ngebuat bumi kita kembali ke zaman es lagi. Wow, ngeri-ngeri sedap sih ini pasti filmnya. Filmnya dirilis tahun 2004. Judulnya The Day After Tomorrow. Pemain utama di film ini ada Jake Gyllenhaal yang meranin jadi Samuel Hall atau biasa dipanggil Sam, Dennis Quaid yang jadi Jack Hall, ayahnya Sam, sekaligus seorang paleoklimatologi dari National Oceanic and Atmospheric Administration. Selain itu, ada Sheila Ward yang jadi Lucy Hall, ibunya Sam, yang juga kerja sebagai dokter. Dan terakhir ada Amy Rossum yang meranin jadi Laura Chapman, kerasnya si Sam nih. Kayaknya udah cukup kali ya itu tadi info-info pentingnya. Oke, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pembukaan scene-nya ini ada di kutub ya. Di tengah-tengah kutub yang seluas itu, ada Jack sama rekan-rekannya, Frank sama Jason. Mereka ditugasin NOAA buat ngebor sampel inti es di lapisan es Larsen. Tapi, tiba-tiba lapisan esnya retak. Si Jason kejebak di dalam retakannya. Lapisan es di situ terbelah. Untung Jason sempat mereka selamatin. Jack lompat dong itu ke sisi satunya. Dia mau ngambil hasil pengeborannya. Pas dia lompat balik, kakinya mendarat di ujung banget. Duh, untung aja dia berhasil nancepin palu esnya ke tebing itu. Oke, scene pindah ke New Delhi. Lagi ada konferensi PBB nih. Jack ngebahas tentang penelitiannya yang nunjukin kalau perubahan iklim karena pemanasan global bisa bikin dunia balik ke zaman es kayak 10.000 tahun lalu. Yang bikin bingung, kenapa pemanasan global malah bikin jadi balik ke zaman es? Jack ngejelasin teorinya nih. Belahan bumi bagian utara meminjam iklimnya dari arus Atlantik Utara. Nah, panas matahari di Khatulistiwa dibawa ke utara oleh samudra. Tapi pemanasan global mencairkan es di kutub, jadi menghambat aliran ini. Bahkan suatu saat bisa benar-benar ngehentiin alirannya, dan bumi bakal kehilangan iklim hangatnya. Maka dari itu, Jack ngajak mereka semua buat segera bertindak. Karena nggak bisa dipastiin kapan bencana besar itu bakal terjadi. Nah tuh, lihat aja tuh, di India bisa-bisanya turun salju dong. Udah nggak bener sih ini. Besok paginya, Simon ngeliat pelampung yang ada di George Bank nunjukin penurunan suhu 13 derajat Celcius. Tapi karena di sana emang ombaknya gede, jadi dikira pelampungnya rusak karena itu. Scene pindah ke Jepang. Awalnya sih hujan biasa, tapi tiba-tiba hujan es. Es yang jatuh pun ukurannya bisa bikin benjol kepala. Bahkan bisa bikin kelenger loh itu. Ini si Jack baru sampai rumah. Ternyata dia nggak tinggal serumah sama anak istrinya. Ini istrinya nyuruh dia buat nganter si Sam ke airport besok pagi. Sam mau ikut lomba cerdas cermat gitu di New York. Lebih tepatnya di Manhattan. Nah kan, hampir aja telat tuh dia. Si Sam hampir udah mau naik taksi. Di sisi lain, di luar angkasa, mereka ternganga-nganga ngeliat sistem badai yang beda dari biasanya. Kayak berputar di beberapa wilayah gitu ya. Pesawat yang dinaikin Sam juga berguncang kenceng banget ngelewatin awan-awan badai itu. Di hari itu juga, Profesor Terry Repson, ahli kelautan dari Headland Center di Skotlandia, ngeliat ada pelampung yang nunjukin penurunan suhu laut juga. Kali ini di pantai Greenland. Lagi bingung, malah nambah lagi tuh pelampung yang nunjukin penurunan suhunya. Ini udah hampir sampai nih si Sam, tapi macet parah. Akhirnya dia sama teman-temannya mutusin jalan kaki. Tapi tiba-tiba banyak burung. Dan ternyata nggak cuma burung, hewan-hewan lain pun sama, pada gelisah. Pagi-pagi buta banget nih ya, si Repson nelpon Jack. Dia yakin kalau teorinya Jack tuh bener. Karena dia lihat makin banyak pelampung yang nunjukin penurunan suhu laut. Tuh kan, sekarang di LA hujan es segede bola golf tuh ya. Bahkan di seluruh lembah LA jam 7 pagi masih gelap. Itu gara-gara bakal ada tornado katanya. Ini Jack ke kantor, buat ngebahas model ramalan yang udah dia bikin. Tiba-tiba ada berita, di mana udah muncul beberapa pusaran tornado di LA. Waduh, ada tornado yang ngehapus papan nama Hollywood tuh. Yang lebih
parahnya lagi, 2 tornado bergabung jadi satu. Ya makin gede aja itu pusarannya. Yah, itu wartawan kehantem baliho dong. Abis ada guncangan keras, si Pak Obe ini mau ngebuka pintu ruangan. Dia bingung, kok ada cahaya dari sana? Taunya Sam udah selesai nih lomba cerdas cermatnya. Tapi ada berita kalau penerbangan semua dilarang. Otomatis Sam gak bisa pulang dong. Oke, ini lagi rapat. Menurut NASA, ini semua bukan karena pancaran sinar matahari. Berarti bener teori arus Atlantik utaranya si Jack. Soalnya arus itu benar-benar berubah sekarang. Ya, gara-gara banyaknya es di kutub yang mencair, jadi kadar garam laut hilang. Bencana-bencana ini bakal makin ganas. Bisa dibilang mereka sekarang ada di ambang perubahan iklim besar-besaran. Janet Tokada, si ahli meteorologi NASA, ikut join buat bikin model ramalan bencananya. Kayaknya belum juga bisa tidur tuh dia. Janet sama Jason datang bawa hasil perkiraannya. Syok tuh dia ngelihat 6-8 bulan lagi. Tapi ternyata bukan bulan, tapi 6-8 minggu lagi. Ah, gile. Jack langsung nelpon Sam, nyuruh Sam pulang besok pagi, naik kereta. Hari ini juga, Jack nemuin Raymond Baker, si wakil presiden. Dia minta buat pertimbangin evakuasi besar-besaran, terutama yang di bagian utara. Tapi Baker nolak, masih nganggep nggak penting. Tuh lihat, tim Elite RAF yang dikirim buat ngevakuasi keluarga kerajaan, helikopternya tiba-tiba ngebeku. Jatuh semua itu helikopternya. Ada yang selamat nih, mau keluar, tapi dia langsung beku seketika. Pantes aja, suhunya sampai minus 65,5 derajat Celcius. Bahkan di darat juga katanya banyak orang yang tiba-tiba ngebeku. Pas dilihat dari satelit, ternyata di atas Skotlandia kelihatan kayak ada angin topan gitu. Tapi anehnya terbentuk pusarannya tuh di langit, bukan di darat kayak biasanya. Ini Sam sama temennya nginep di rumah teman baru mereka, si JD, anak orka ini ya dia. Besok paginya mereka lihat berita, bencana makin parah di seluruh belahan dunia. New York banjir, hal yang sebenarnya amat sangat tidak mungkin ya guys ya. Tapi ini kejadian. Waduh, mana serigala yang ada di kebun binatang pada kabur lagi tuh. Keadaan udah mulai kacau. Si gelandangan ini ngambil kesempatan dalam kesempitan. Dia ngambil hotdog terus mau nyelinap masuk ke perpustakaan umum. Tapi sayangnya diusir lagi karena dia bawa anjing. Banjir makin tinggi. Sam sama teman-temannya mau ke perpustakaan itu juga buat berlindung. Aduh, si Laura kakinya robek tuh kesangkut plat nomor. Tapi gara-gara itu dia jadi lihat ada turis Prancis, ibu sama anak, kejebak di dalam taksi. Dia mau nolong karena dia bisa bahasa Prancis. Di sisi lain, air laut makin naik. Bahkan udah hampir nenggelamin patung Liberty. Udah bisa keluar tuh si ibu sama si anaknya. Repot banget asli. Segala tuh ibu bilang paspornya ketinggalan di taksi. Laura jadi balik lagi mau ngambilin paspornya. Sedangkan gelombang tsunami tinggi itu udah makin dekat. Sam langsung nyamperin Laura. Mereka buru-buru masuk ke perpustakaan. Jadi menurut data, ada sistem badai besar berkembang di belahan bumi utara. Badainya itu membelah jadi 3 badai super. Di atas Kanada, Skotlandia, sama Siberia. Badai ini narik udara beku dari troposfer atas ke pusatnya. Ngebekuin apapun yang ada dengan suhu di bawah 150 derajat Fahrenheit atau sekitar minus 101 derajat Celcius. Dan ini bakal terjadi lebih cepat lagi dari perkiraan mereka yang kemarin 6-8 minggu itu. Bahkan setelah badai, seluruh belahan bumi utara bakal ada di zaman es baru. Jack nyuruh Repson sama timnya cepet-cepet keluar dari Skotlandia. Tapi udah terlambat. Di Manhattan, komunikasi ponsel terputus. Saya mau coba pakai telepon umum buat telepon ayahnya. Kebetulan tuh ya, ibunya juga lagi nyamperin ayahnya ke kantor. Yang jadi masalahnya, telepon umumnya ada di lantai 2. Udah mau tenggelam juga bentar lagi. Selama dia nelpon, mana airnya dingin banget itu. Ayahnya nyaranin buat tetap di dalam. Tetap ngehangatin diri juga. Karena sialnya, si Sam ini tuh ada di bawah mata badainya persis. Bakal makin dingin nanti. Bisa-bisa mati beku. Tapi ayahnya juga janji ke dia, bakal datang nyelamatin. Teleponnya mati, karena udah tenggelam. Panik lah ya mereka.
Tapi taunya selamat kok itu si Sam. Laura langsung meluk dia buat bantu ngehangatin badannya. Ini tiba-tiba si Guguk ngegonggong. Pas mereka semua nyoba ngeliat keluar, ternyata ada kapal kargo itu, keseret tsunami sampai ke tengah kota. Sekali lagi nih, Jack nyoba jelasin, tapi kali ini langsung ke Pak Presiden. Dia minta evakuasi semua orang yang ada di wilayah selatan ke Meksiko. Karena yang ada di utara udah terlambat, cuma bisa berusaha tetap di dalam ruangan, ngangetin diri, dan berdoa. Si gelandangan ini ngeliat banyak orang di luar, yang kelihatannya kayak mau pergi ninggalin kota itu. Nah, si polisi juga jadi ngajak orang buat keluar, karena tahu warga selatan mau dievakuasi. Sam nyoba ngasih tahu, kalau keluar mereka bakal mati beku. Pada nggak percaya sama Sam, sebagian besar dari mereka tetap keluar. Di rumah sakit tempat Lucy kerja, hampir semua pasien udah mau dievakuasi. Tapi mereka nggak bisa ngubungin orang tua dari Peter, salah satu pasien tumor. Wah bener tuh ya, Jack mulai siap-siap nih mau nyamperin Sam, ditemenin sama Jason sama Frank. Oke, balik ke perpus. Mereka harus nyalain api biar tetap anget. Ya terpaksa, mereka harus ngorbanin buku-buku yang ada di situ. Abis itu, mereka juga ngumpulin makanan minuman seadanya yang ada di kantin pegawai. Cuma ada cemilan 10 tuh ya, nggak bakal cukup sih ini kayaknya. Duh, kasihan banget dong. Itu tinggal si Peter. Belum ada ambulan yang datang lagi, padahal udah dihubungin. Akhirnya Lucy nyuruh rekannya buat pergi duluan, biar dia yang nemenin Peter. Di tengah perjalanan, mobil mereka nabrak, saking gak kelihatan jalannya. Akhirnya, mereka harus lanjut jalan kaki mulai dari situ. Di sisi lain, si polisi ngeliat ada yang tewas kedinginan. Makin ngerasa dia kalau keputusannya salah, ngajak orang-orang keluar kayak gini. Udah sampai di Pennsylvania nih. Gak sadar dong, mereka jalan di atap mall. Tiba-tiba jebol atapnya. Frank ketarik barang bawaan mereka. Udah diputusin tali yang ikat barang bawaannya. Tapi kaca tempat Jason nahan bebannya mulai retak. Akhirnya Frank ngorbanin diri. Malam itu akhirnya ada ambulan yang datang jemput Peter. Seneng banget loh. Di sini Sam belum tidur sendirian tuh. Tapi dia jadi tahu kalau Laura demam. Tapi kata Laura sih nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya mereka ngobrol-ngobrol. Sekalian deh si Sam jujur kalau dia suka sama Laura. Sementara itu, Presiden Blake jadi orang terakhir yang dievakuasi. Tapi nggak lama, Wakil Presiden Baker dikasih tahu kalau mobil iring-iringan Presiden Blake kejebak badai super di jalan menuju ke Meksiko. Dan semua tewas. Duh, ini kondisinya Laura makin parah nih. Pas dilihat dari gejalanya, ternyata itu karena infeksi lukanya. Dia keracunan darah. Dia butuh banget penisilin atau antibiotik. Dilihat dari luar angkasa, makin serem aja itu pusaran badainya. Mata badainya makin kelihatan jelas, diameternya sekitar 24 km. Bahkan katanya di Eropa sama di Asia lebih gede lagi. Waduh. Sam mutusin mau ke kapal kargo Rusia itu. Pasti di sana ada obat-obatan kan? Akhirnya ditemenin deh tuh sama Brian sama JD juga. Ya, itu serigala-serigala yang kabur ada di situ. Segala lagi pintunya dikunci. Untung Sam cerdas nih. Dia muter lewat jendela. Udah dapat penisilinnya. Abis itu sekalian deh mereka ngambil makanan dari kantin. Gara-gara berisik, serigala-serigalanya jadi tahu posisi mereka. Mereka berhasil masuk ke ruangan di dalam kantin itu. Tapi sempat kena gigi tuh kakinya si JD. Sam ngeliat ke langit luar. Dan bener, mereka ada di pusat mata badainya. Mereka harus buru-buru balik. Sam mancing serigala-serigalanya muterin kantin itu. Biar teman-temannya bisa ngunci ruang kantinnya. Puncak badainya nih. Sam sama teman-temannya lagi berusaha secepat mungkin balik ke perpus. Semua ngebeku secepat itu loh. Berarti bener ya, badainya bakal makin parah. Di sisi lain, Jack juga langsung buru-buru masuk ke restoran lewat cerobong asap. Terus masuk ke dapur. Mana posisinya si Jason lagi pingsan. Jack harus narik-narik dia itu tadi. Abis itu, Jack langsung nyalain api kompornya. Udah beberapa hari berlalu nih. Akhirnya si Jason sadar. Bingung tuh dia. Tahu-tahu udah beku semua itu benda-benda di sekitar dia. Jack ngajak lanjut jalan ke Manhattan.
Titik pusat badainya udah lewat katanya. Di jalan, Jack nemuin si polisi sama rombongannya itu. Udah pada tewas ngebeku. Setelah puncak badai kemarin, dilihat dari luar angkasa kalau badai di Amerika Utara udah mereda. Eropa juga udah mulai kelihatan lagi daratannya. Setelah berhari-hari ketutup awan badai itu ya. Jack sama Jason lanjut jalan. Seneng banget mereka ngelihat ada cahaya matahari lagi. Dan kalian tahu apa? Mereka ternyata lagi jalan di tengah laut loh itu. Mereka jalan kaki di sebelah patung Liberty. Coba bayangin. Yang lebih mencengangkannya lagi, mereka sekarang diri tepat di atas perpustakaannya. Mereka masuk buat mastiin keadaannya Sam. Nyari-nyari sampai akhirnya mereka nemu satu ruangan yang kelihatan ada cahaya dari dalamnya. Terharu banget dong. Ayahnya bener-bener nepatin janjinya buat datang ke situ. Di akhir scene, Wakil Presiden Baker ngerasa bersalah banget karena dia selama ini nyepelein. Dia minta maaf di Weather Channel. Dia juga ngirim helikopter buat ngevakuasi orang-orang yang selamat di Amerika Utara. Termasuk Jack, Sam, sama yang lainnya. Mereka dijemput di Manhattan. Sementara itu, di Stasiun Luar Angkasa Internasional, para astronot terpesona ngeliat bumi. Sekarang ada lapisan es yang ngebentang di belahan bumi utara. Dan juga, udara jadi jauh lebih bersih berkali-kali lipat dari sebelumnya. Ya, itu tadi alur cerita dari film The Day After Tomorrow. Sumpah, ngeri banget gak sih? Mereka harus bertahan sama dinginnya suhu yang rendah banget. Apalah daya Mimin ini yang kedinginan dikit langsung bersin-bersin. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.